Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan adalah seruan bagi setiap muslim untuk menunaikan salat. Sebagaimana muazin bertugas untuk mengumandangkan azan, tanda bahwa waktu salat telah masuk dan menyeru setiap muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan seorang muazin, orang yang melantunkan azan. Islam memberikan penghargaan tinggi bagi para muazin, mulai dari mendapatkan kemuliaan, ampunan dosa, dan tambahan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para muazin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Menurut ulama, maksud panjang leher ini adalah orang yang paling banyak pahalanya, paling banyak mengharapkan ampunan dari Allah, paling bagus balasan amal perbuatannya, dan orang yang paling dekat dengan Allah. Tak hanya itu, muazin juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muazin akan diampuni sejauh suara azan yang ia kumandangkan. Setiap yang basah dan kering akan memintakan ampun baginya. Sedangkan orang yang menghadiri salat jamaah akan dituliskan baginya 25 kebaikan dan dosa antara dua salat akan diampuni dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 716. Seorang muazin memperoleh jaminan surga seperti dalam hadis. Suatu ketika kami sedang berada bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami melihat Bilal mengumandangkan azan. Setelah selesai, Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa mengatakan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Setiap makhluk Allah akan menjadi saksi kebaikan bagi sang muazin. Tidaklah mendengar suara azan itu baik jin, manusia, pepohonan, dan batu, kecuali ia akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 715. Demikian diantara keutamaan dan pahala azan yang diambil dari beberapa sumber. Seandainya manusia mengetahui rahasia keistimewaan azan, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mengumandangkannya. Awal mula, azan dikumandangkan. Setiap akan masuk waktu sholat, maka kita akan mendengarkan suara azan dikumandangkan. Anda juga pasti sering mendengar seruan azan di daerah tempat tinggal Anda sendiri. Azan artinya pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan redaksi tertentu, sedangkan orang yang bertugas mengumandangkan azan dinamakan muazin. Azan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijrah. Dulu sebelum muslim berkumpul, mengira-ira waktu sholat lalu melakukan sholat. Tidak seorang pun yang melakukan untuk panggilan sholat. Suatu hari mereka membicarakan hal itu, ada yang mengusulkan, pergunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani. Ada yang mengusulkan, lebih baik menggunakan trompet seperti trompet orang-orang Yahudi. Umar radhiyallahu anhu mengusulkan, mengapa kalian tidak menyuruh seseorang melakukan panggilan untuk sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Bilal, berdirilah dan lakukan panggilan untuk sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menyiapkan lonceng untuk dipukul guna menghimpun kaum muslim untuk sholat, riwayat lain berbunyi, beliau sendiri tidak suka dengan lonceng itu karena menyerupai orang-orang Nasrani. Tiba-tiba di waktu aku tidur, aku dikelilingi seorang laki-laki yang membawa sebuah lonceng di tangannya. Aku katakan kepadanya, hai hamba Allah, apakah engkau bersedia menjual lonceng itu? Ia menjawab, untuk apa? Aku menjawab, untuk panggilan sholat. Ia berkata, maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Aku berkata, tentu. Ia berkata, ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kemudian ia melangkah sedikit mundur dan berkata, jika salat hendak dimulai ucapkanlah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Qad qamatis shalah, Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pagi harinya aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpi yang aku alami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Insya Allah sesungguhnya itu mimpi yang benar. Berdirilah dengan Bilal dan ajarkanlah kepadanya. Lalu biarkanlah dia melakukan azan, karena suaranya lebih baik dan lebih lantang dibandingkan dengan suaramu. Aku pun berdiri bersama Bilal dan aku ajarkan kepadanya, dan ia yang mengumandangkan azan. Umar radhiyallahu anhu berada di rumah langsung ke masjid sambil menyeret kainnya dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku juga bermimpi seperti mimpi yang dia alami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ketika Rasulullah ajarkan anak azan dan salat, Abu Mahzura bercerita, aku bersama 10 orang remaja berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan. Pada saat itu, Rasulullah adalah orang yang paling kami benci. Mereka kemudian menyerukan azan dan kami yang 10 orang remaja ikut pula menyerukan azan dengan maksud mengolok-olok mereka. Rasulullah bersabda, bawa kemari 10 orang remaja itu. Beliau memerintahkan, azanlah kalian. Kami pun menyerukan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah baiknya suara anak remaja yang baru kudengar suaranya ini. Sekarang pergilah kamu dan jadilah juru azan buat penduduk Mekah. Beliau bersabda demikian seraya mengusap ubun-ubun Abu Mahzura. Kemudian beliau mengajarinya azan dan bersabda kepadanya, tentu engkau sudah hafal bukan? Abu Mahzura tidak mencukur rambutnya karena Rasulullah waktu itu mengusapnya. Mengenai sholat, Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anak kalian sholat sejak usia 7 tahun dan pukullah ia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun. Anas bin Malik berkata, pada suatu hari aku pernah masuk ke tempat Rasulullah dan yang ada hanyalah beliau, aku, ibuku dan Ummu Haram, bibiku. Tiba-tiba Rasulullah menemui kami lalu bersabda, maukah bila aku mengimami sholat untuk kalian? Kala itu bukan waktu sholat. Maka salah seorang berkata, bagaimana Anas diposisikan di dekat beliau? Beliau menempatkanku di kanan beliau, lalu beliau sholat bersama kami. Tanpa canggung, Rasulullah mengajak anak sholat berjamaah meski tak ada orang selain anak tersebut. Tanpa ragu pula, beliau mengangkat pemuda yang membencinya untuk menjadi petugas azan atau muazin di kota Mekah. Keutamaan azan. Azan adalah di antara syiar Islam untuk memanggil orang salat. Apa saja keutamaan azan? 1. Setan menjauh saat mendengar azan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia salat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 608 dan Muslim nomor 389. Ibnu Jauzi mengatakan, suara azan membuat setan takut sehingga pergi jauh karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan salat. Hati mudah diserang oleh setan dan ia selalu memberikan pintu was-was.
Sampai-sampai Abu Awanah membuat judul suatu bab, dalil bahwa orang mengumandangkan azan dan iqamah tidak dihinggapi waswas setan dan sulit terjangkit riya karena setan menjauh darinya. Fathul Bari 287. Dua, yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazin pada hari kiamat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 609. Termasuk juga di sini jika yang mendengar adalah hewan dan benda mati, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat lain disebutkan, muazin diberi ampunan dari suara kerasnya saat azan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 515, Ibnu Majah nomor 724, dan An-Nasa'i nomor 426. Sanad hadis ini hasan sebagaimana dinilai oleh Al-Hafidz Abu Thohir. Termasuk juga yang mendengarnya adalah malaikat karena sama-sama tidak terlihat seperti jin. Lihat Fathul Bari 288 hingga 89. Tiga, kalau tahu keutamaan azan pasti akan jadi rebutan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan shaf pertama, kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud hadis adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan, dan balasannya yang besar, kemudian waktu azan sudah sempit atau masjid hanyalah satu, pastilah mereka saling berebut untuk azan dengan cara mengundi. Syarh Sahih Muslim 4142. Semoga bermanfaat, insya Allah masih tersisa beberapa keutamaan azan yang akan dilanjutkan pada serial berikutnya. 4. Muazin diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga kelak. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rabb kalian begitu takjub terhadap si penggembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk sholat, dan ia menegakkan sholat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hambaku ini, ia berazan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Karenanya aku telah mengampuni dosa hambaku ini, dan aku masukkan ia ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1203 dan An-Nasa'i nomor 667, Al-Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Lima, muazin lebih utama daripada imam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, imam adalah penjamin, sedangkan muazin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 1669, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tahrib nomor 239. Hadis ini dan sebelumnya menunjukkan bahwa seorang muazin lebih utama daripada seorang imam, karena yang namanya amanah lebih tinggi daripada pemberi jaminan. Juga maghfirah atau ampunan lebih utama daripada irsyad atau petunjuk. Yang menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, muazin lebih utama daripada imam berdasarkan pertimbangan dalil-dalil yang ada. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seandainya aku bukanlah khalifah yang mesti menjadi imam sholat, tentu aku akan mengumandangkan azan. Lihat Al-Mughni 25455. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.